Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video saya kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya menggunakan KB IUD Mirena selama 3 tahun. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya. Ya, setiap pasangan yang sudah menikah pasti memiliki pilihan masing-masing untuk menentukan alat kontrasepsi maupun metode kontrasepsi. Banyak sekali jenis, metode, dan alat kontrasepsi tersebut. Salah satunya adalah IUD Mirena. Apa ya IUD Mirena itu? Ya, IUD atau Intrauterine Device atau AKDR singkatan dari alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu alat kontrasepsi yang berbentuk seperti huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim. Sebenarnya ada 2 jenis alat kontrasepsi ini, IUD ini ya. Yang pertama adalah IUD non-hormonal dan yang kedua adalah IUD hormonal. Merek dari IUD non-hormonal ini misalnya Copper-T, kemudian Novate, Andalan, dan lain sebagainya. Sedangkan IUD hormonal ini, mereknya salah satunya adalah Mirena yang saya pakai ini. Nah, kalau untuk IUD yang hormonal atau IUD Mirena ini adalah dia memiliki hormon progestin yang berfungsi untuk mengentalkan lendir serviks. Jadi, di sini tidak terjadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Berapa lama saya menggunakan IUD ini? Saya sudah menggunakan IUD ini selama 3 tahun. Mengapa saya menggunakan KB ini? Sebelumnya saya akan menceritakan kondisi menstruasi saya sebelum dan sesudah menggunakan KB ini. Jadi, sebelumnya antara siklus haid saya, kemudian jumlah perdarahan, nyeri haid, dan lamanya haid. Siklus haid saya normal, 28-30 hari. Kemudian perdarahannya lumayan banyak. Kemudian pada saat menstruasi terdapat nyeri sedikit pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Tapi kadang-kadang juga ambang nyerinya ini agak tinggi sedikit ya. Bila saya menggunakan KB IUD non-hormonal, maka kemungkinan besar jumlah perdarahan saya akan lebih banyak, kemudian lebih nyeri dan lebih lama. Dan itulah yang mendorong saya untuk menggunakan KB IUD Mirena ini. Setelah menggunakan KB ini, ya terbukti perdarahan saya lebih berkurang, kemudian jumlahnya ya, kemudian lamanya haid juga berkurang, kemudian nyerinya pun juga berkurang. Dan mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dari lamanya haid. Haid saya menjadi lebih pendek setelah saya menggunakan KB ini. Yang biasanya itu sekitar 7 sampai dengan 14 hari haid saya. Kemudian setelah menggunakan KB ini, haid saya menjadi lebih sebentar atau lebih singkat. Biasanya sekitar 4 hari sampai dengan 7 hari. Itu yang paling lama. Untuk mendapatkan haid 4 sampai 7 hari ini, sebelumnya pasti ada proses penyesuaian. Nah, setelah itu dari jumlah perdarahan. Jumlah perdarahannya sebelumnya lumayan banyak, tapi sekarang setelah menggunakan KB IUD Mirena ini, jumlah perdarahannya menjadi lebih sedikit atau bahkan hanya spotting saja, atau orang awam bisa menyebutnya sebagai flek-flek. Nyeri haid. Biasanya saya mengalami nyeri haid sebelum menggunakan KB ini, dan kadang nyeri, kadang biasa, kadang nyeri sekali. Tapi setelah menggunakan KB ini, saya tidak mengalami nyeri haid lagi. Tapi setelah itu ya, saya sebut dengan masa penyesuaian. Dari tadi saya bilang tentang masa penyesuaian ya, sebenarnya apa sih masa penyesuaian ini? Jadi begini ya, ini sebenarnya versi saya saja. Sebenarnya tubuh kita ini memiliki respon tubuh untuk merespon benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Baik itu virus atau benda-benda apa saja yang masuk ke tubuh kita. Seperti halnya alat kontrasepsi ini kan benda asing ya. Alat kontrasepsi seperti huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim, otomatis dia adalah benda asing. Dan tubuh kita itu akan berusaha untuk mengeluarkan benda asing tersebut dari dalam tubuh. Nah, inilah prosesnya. Kadang pada perut kita atau bagian rahim itu biasanya lebih nyeri, kemudian perdarahan lebih banyak. Tapi setelah saya menggunakan KB ini, masa penyesuaian saya sekitar 3 bulan. Nah, di 3 bulan ini saya mengalami
nyeri, haid, kemudian jumlah perdarahannya yang lumayan banyak ya. Tapi setelah itu saya pergi ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi untuk melakukan pemeriksaan dan hasilnya masih dalam batas normal. Nah, proses inilah yang saya sebut dengan masa penyesuaian. Tapi teman-teman, di sini masa penyesuaian ini juga berbeda-beda dari satu orang ke orang lain, dari satu individu ke individu yang lain. Tidak bisa disamakan ya respon tubuhnya. Ada yang mungkin 1 bulan sudah beradaptasi, ada mungkin 6 bulan dan seterusnya. Jadi berbeda-beda. Kapan saya menggunakan KB Ayudi Mirena ini? Saya mulai menggunakan KB Ayudi Mirena ini 3 bulan setelah melahirkan. Waktu itu saya sudah membawa KB ini ke rumah sakit. Namun sesuai dengan saran dokter, saya melakukan pemasangannya ini setelah melahirkan saja atau setelah masa nifas selesai untuk mengurangi atau mencegah kemungkinan eksplosi atau IUD ini keluar. Oh iya, pada waktu itu saya melahirkan dengan cara SC atau sesar atau operasi. Nah, tidak masalah, operasi bisa saja menggunakan IUD setelah nifas selesai. Sebenarnya alat kontrasepsi ini dapat dipasang kapanpun, asalkan pasti pasien tersebut atau klien tersebut tidak sedang hamil. Tapi biasanya oleh provider, oleh dokter, oleh bidan itu disarankan ada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat menstruasi atau segera setelah melahirkan. Kenapa pada saat menstruasi? Karena pada waktu itu serviks kita sedang lunak, sehingga mudah untuk melakukan pemasangan KB ini. Di mana saya mau lakukan pemasangan KB IUD? Saya melakukan pemasangan KB Ayudi Mirena ini di dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang sebelumnya saya sudah rutin periksa hamil ke sana. Dan pada waktu itu saya membawa alat kontrasepsi ini. Kenapa saya membawa? Karena KB Ayudi Mirena ini biasanya tidak disediakan oleh dokternya secara langsung ya, karena mungkin dari segi harga dan orang-orang yang menggunakan juga belum terlalu banyak, jadi harus pesan terlebih dahulu. Nah, saya juga pesan kepada penyedia KB ini lewat saran dari bidan senior saya pada waktu itu. Untuk harga dari KB Ayudi Mirena ini pada waktu itu tahun 2019 saya mendapatkan kontak dari bidan senior saya, sales dari salah satu perusahaan obat. Untuk harganya itu sekitar 2,6 untuk alat IUD-nya saja, 2,6 juta. Mengapa banyak yang berpikir ini sangat mahal untuk sebuah alat kontrasepsi ya? Karena ini adalah alat kontrasepsi jangka panjang, dapat digunakan selama 5 tahun. Coba kita bandingkan dengan suntik 1 bulan sekali. Lebih banyak jumlah uang yang kita keluarkan. Untuk pemasangan yang dilakukan di dokter spesialis obstetri dan ginekologi ataupun di fasilitas kesehatan, tentunya akan terdapat biaya tambahan ya. Tidak mungkin harganya 2,6 juta tersebut. Tentunya akan ada biaya lebih. Nah, untuk setiap vaskes ataupun dokter itu juga akan berbeda-beda harganya. Nah, alhamdulillah kemarin itu saya memasangnya di dokter yang biasa saya periksa untuk hamil dan melahirkan. Saya juga di situ. Beliau adalah seorang perempuan. Dokternya sangat baik hati sehingga saya digratiskan untuk pemasangan KB ini. Apakah ada keluhan saat berhubungan? Ini adalah yang sangat sering ditanyakan oleh teman-teman saya ataupun klien-klien saya pada waktu saya masih berprofesi sebagai bidan. Pada saat berhubungan kami tidak terdapat keluhan, hanya terasa sedikit benang, dan ini juga hal yang normal. Setelah itu lama-lama kemudian tidak terasa lagi. Nah, itu tadi sharing saya tentang alat kontrasepsi Ayudi Mirena. Saya tekankan, setiap individu itu memiliki respon tubuh masing-masing dalam merespon alat kontrasepsi yang ada di tubuhnya. Nah, jangan lupa untuk melakukan konsultasi dengan provider Anda, misalnya dokter, kemudian bidan,
untuk menanyakan segala macam yang berkaitan dengan alat kontrasepsi ini. Misalnya untuk IUD, tanyakan apa IUD itu, kemudian bagaimana dia bekerja, kemudian apa efek sampingnya, kemudian kapan dia bisa digunakan, di mana saja, kemudian prosesnya, pemasangannya seperti apa, sehingga Anda mengalami efek samping dalam alat kontrasepsi ini, sudah ada wawasan dan hal apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi segala macam efek samping tersebut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.